keluarga besar Saga Group. Puji nama Tuhan, kita bangga punya Allah yang seperti Yesus Tuhan. Sebab kita boleh ada di minggu keempat di bulan Januari. Semua karena anugerahnya, tanpa terasa. Ya, 1 bulan pertama di tahun 2021 kita sedang melewatinya bersama dengan Tuhan. Baik, kita masih dengan tema terobosan di tahun 2021. Sebelumnya mari kita satu dalam doa. Bapa, kami mengucap syukur buat kasih dan penyertaan Tuhan yang berlaku dalam hidup kami hingga di minggu keempat bulan Januari. Dan kami percaya Tuhan, Engkau sedang berjalan bersama dengan Saga Group, Engkau sedang berjalan bersama dengan kami sekalian. Ada terobosan-terobosan baru yang Tuhan perlihatkan, Tuhan bawa kami mengalaminya. Kami siap diberkati dengan kebenaran firman-Mu, dibekali, diingatkan, dikoreksi hidup kami, supaya hidup kami makin berkenan kepada Tuhan. Terima kasih Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Baik saudara, saya masih mengangkat tokoh Daud seperti minggu lalu. Daud sangat menjadi inspirasi dalam kehidupan rohani kita sekalian. Dalam bahasan hari ini kita akan melihat bagaimana Daud memukul kalah orang Filistin dalam 1 Tawarik pasalnya yang ke-14. Kita akan baca dan kita akan baca ayatnya mulai dari ayat ke-8. Daud memukul kalah orang Filistin. Ketika didengar orang Filistin bahwa Daud telah diurapi menjadi raja atas seluruh Israel, maka majulah semua orang Filistin untuk menangkap Daud. Tetapi Daud mendengar hal itu, lalu majulah ia menghadapi mereka. Ketika didengar Daud diurapi menjadi raja. Perhatikan, bukan ketika didengar Daud menjadi raja. Kalau didengar Daud menjadi raja, itu sama dengan raja-raja lain di atas muka bumi. Tetapi bedanya Daud dengan raja-raja lain, di sini dikatakan ketika didengar orang Filistin bahwa Daud telah diurapi menjadi raja. Inilah bedanya Raja Daud dengan raja-raja yang lain. Raja yang lain dilantik begitu saja, tapi Daud dikatakan diurapi. Ada pengurapan yang dikerjakan oleh seorang imam yang menandakan kehadiran Allah, materai Allah ada pada kepemimpinan seorang Raja Daud. Setelah mau dipakai Tuhan untuk terobosan-terobosan baru, yang pertama minta pengurapan dari Tuhan. Bagaimana saudara dapat pengurapan dari Tuhan? Datang kepada Tuhan. Setiap pagi sebelum memulai segala kegiatan, katakan, Tuhan, penuhi aku lagi. Penuhi aku lagi, urapi aku lagi Tuhan. Sehingga perjalanan hidupku sepanjang hari ini bukan karena kuat dan gagahku, tapi ada penyertaan Tuhan, ada pengurapan Tuhan. Itu poin yang pertama. Ketika orang Filistin itu datang dan mengadakan penyerbuan di lembah Refaim, bertanyalah Daud kepada Allah, apakah aku harus maju melawan orang Filistin itu, dan akan kau serahkankah mereka ke dalam tanganku? Tuhan menjawab, majulah, aku akan menyerahkan mereka ke dalam tanganmu. Yang kedua, selain pengurapan, yang kedua, bertanya-tanya kepada Tuhan. Kita harus menaruh Tuhan di muka, di depan. Kita harus menaruh Tuhan sebagai penasehat ajaib. Ya, kita menaruh Tuhan di atas segala pengalaman, di atas segala yang kita miliki. Maka ketika kita bertanya kepada Tuhan, kita akan mendapat tuntunan dari Tuhan. Bertanyalah Daud kepada Allah, apakah aku harus maju melawan orang Filistin itu? Dan akan kau serahkankah mereka ke dalam tanganku? Tuhan menjawab, majulah, aku akan menyerahkan mereka ke dalam tanganmu. Lalu majulah ia ke Baal Perasim
dan Daud memukul mereka kalah di sana. Berkatalah Daud, Allah telah menerobos musuhku dengan perantaraanku seperti air menerobos. Sebab itu orang menamakan tempat itu Baal Perasim. Allah telah menerobos. Terobosannya seperti air yang menerobos. Ini berbicara kegerakan yang dahsyat, kegerakan yang luar biasa. Melalui perantaraan aku. Saudara rindu dipakai Tuhan untuk melakukan terobosan-terobosan baru di dalam perusahaan ini, di bidang yang dipercayakan perusahaan, tanggung jawab yang dipercayakan perusahaan kepada saudara. Minta kepada Tuhan pengurapan, bertanya-tanya kepada Tuhan, dan katakan, Tuhan, aku siap dipakai Tuhan, aku siap. Ya Tuhan, ku percaya. Yakinlah Tuhan bisa menolong saudara. Meskipun harus melewati lembah air mata, tapi Dia sanggup memakai saudara melakukan terobosan-terobosan. Mungkin target yang diberikan perusahaan ini terlalu berat. Tanggung jawab yang dipercayakan di divisi, di bidang saudara terlalu berat untuk tahun 2021. Tapi katakan, Tuhan, aku minta pengurapan daripadamu. Aku mau terus bertanya-tanya padamu. Dan aku mau yang ketiga, dipakai oleh Tuhan untuk melakukan terobosan-terobosan dalam perusahaan ini. Tuhan Yesus memberkati. Selanjutnya saudara perhatikan. Lalu majulah ia ke Baal Perasim dan Daud memukul mereka kalah di sana. Berkatalah Daud, Allah telah menerobos musuhku dengan perantaraanku seperti air menerobos. Sebab itu orang menamakan tempat itu Baal Perasim. Saudara, ini yang saudara harus perhatikan, ya. Tempat di mana Daud berperang, ya, itu dinamakan orang Baal Perasim. Artinya Tuhan yang menerobos. Daud di sini mengalami terobosan Tuhan. Ya, kita semua rindu mengalami terobosan atau pertolongan Tuhan dalam menghadapi semua masalah di depan kita. Target-target itu seperti gunung yang besar, tanggung jawab yang sangat besar. Saudara hanya bisa menerobos itu, mengerjakan tanggung jawab besar itu dengan pengurapan dari Tuhan, bertanya-tanya pada Tuhan. Dan yang ketiga, biarkan Tuhan memakai saudara dengan kekuatan yang daripada Tuhan. Apa rahasia Daud dapat mengalami terobosan Tuhan melalui hidupnya? Ya, Daud tidak gentar menghadapi tantangan yang di depannya karena dia tahu siapa Tuhan dan bagaimana caranya untuk mengalami terobosan dari Tuhan. Maka ketika tanggung jawab ditambahkan, saudara jangan mengeluh dulu. Wah, tambah berat ini. Wah, targetnya tinggi sekali. Kenapa perusahaan membuat seperti ini? Saudara jangan lihat besarnya Goliat, besarnya tanggung jawab, besarnya masalah yang dihadapi dengan tanggung jawab yang dipertambahkan. Tetapi yang saudara harus lihat adalah pertolongan Tuhan. Pengalaman di tahun 2020 engkau ditolong Tuhan. Di tahun 2021 Tuhan juga akan menolong engkau. Seperti Daud bisa mengatakan, aku datang dengan nama Tuhan. Kalau Goliat datang dengan kebesarannya, keegoannya, kemahabesaran dan kemahatauan, kemahaperkasaannya. Tetapi Daud mengatakan, aku Daud dengan pengalaman Allah menolong aku ketika menjaga domba-domba ayahku. Demikian juga Tuhan akan menolong aku menghadapi engkau Goliat. Mari saudara, makanya yang pertama minta pengurapan Tuhan. Bertanya-tanya pada Tuhan. Dan katakan aku siap dipakai menjadi penerobos dengan kekuatan yang dahsyat yang datangnya dari Tuhan. Daud meskipun memiliki keberanian dalam menghadapi orang Filistin, namun dia tetap bertanya pada Tuhan, bolehkah aku maju atau tidak?
keyakinan, keberanian, hikmat atau kemampuan kita tidak boleh meniadakan kebiasaan kita bertanya-tanya pada Tuhan. Jangan sok tahu, jangan ini kecil saja, target seperti ini pasti bisa dicapai. Tidak, kita tetap berserah kepada Tuhan, ya. Ya Tuhan, tiap jam ku memerlukan-Mu, Engkaulah yang memberi sejahtera penuh. Setiap jam ya Tuhan, di Kau ku perlukan, ku datang juru selamat, berkatilah. Ya, jadi perhatikan itu baik-baik. Kita harus belajar untuk mendengar suara Tuhan dan menanti-nantikan Tuhan berbicara. Yang berikut adalah yang terakhir, senangkan Tuhan, ya. Dalam ayatnya yang ke-11b, saudara perhatikan ayat yang ke-11. Lalu majulah ia ke Baal Perasim, dan Daud memukul mereka kalah di sana. Berkatalah Daud, Allah telah menerobos musuhku dengan perantaraan aku seperti air menerobos. Sebab itu orang menamakan tempat itu Baal Perasim. Allah telah menerobos. Bukan aku telah menerobos dalam segala keperkasaanku, tapi dia memberikan pengakuan kepada Tuhan. Ya, dan perhatikan ayat-ayat ini. Ini begitu penting ketika kita menaruh Tuhan di atas segalanya, Tuhan dipermuliakan. Dan ayatnya yang ke-12 mengatakan di sini, orang Filistin itu meninggalkan para allahnya di sana, lalu orang Israel membakarnya habis atas perintah Daud. Yang terakhir, tidak ada kompromi dengan dunia. Ketika dikalahkan Filistin, arealnya direbut oleh Daud, tidak disisakan ilah-ilah yang ada di situ, semua dimusnahkan. Sebab Daud hanya mau Tuhannya saja yang dipermuliakan. Selama engkau menaruh Tuhan di atas segala kemampuanmu, di atas segala kebimbanganmu, ketakutanmu, ya, Tuhan akan mengerjakan yang terbaik bagi saudara. Tuhan Yesus memberkati, tetap kuat di dalam Tuhan, jadilah penerobos-penerobos dalam pemakaian Tuhan yang dahsyat dan ajaib, dan lihat perkara indah akan terjadi. Haleluya, haleluya. Mari kita satu dalam doa. Bapa, jadikan kami para penerobos-penerobos. Jadikan kami orang yang digerakkan oleh kuasa Roh Kudus-Mu, sehingga ada perubahan besar terjadi di perusahaan ini. Ada angka-angka, target-target, bahkan melewati angka yang ditargetkan. Kami bisa bergerak, memajukan perusahaan ini. Dan perusahaan ini akan terus, ya Tuhan, berkibar. Saga akan jadi berkat. Saga dipakai memenuhi kebutuhan masyarakat di kota Jayapura, kabupaten sekitarnya. Engkau memakai Saga Group, manajemen yang ada, kami semua para pekerja di dalamnya, owner yang ada. Tuhan memberkati ketua-ketua penanggung jawab di setiap Saga yang tersebar dari kota sampai kabupaten. Tuhan memberkati di dalamnya. Jauhkan dari segala kebimbangan, jauhkan dari ketakutan. Biarlah kami jadi orang yang diurapi Tuhan, orang yang bertanya pada Tuhan, orang yang dipakai Tuhan, dan orang yang memegang teguh iman percaya kami kepadamu. Maka kami akan melihat kemuliaan-Mu di perusahaan ini, pada hidup keluarga kami masing-masing, dan pribadi kami masing-masing. Terima kasih Bapak, berkati kota Jayapura, berkati Bapak Wali Kota, Bapak Wakil Wali Kota, berkati Bapak Bupati, ya Tuhan, Kabupaten Jayapura Engkau menolong, memberkati Provinsi Papua, bangsa negara kami Indonesia. Kami terus berdoa untuk vaksinasi yang sedang berjalan diberikan kepada masyarakat. Tuhan juga menolong, berdampak baik untuk kesehatan, memutus COVID-19. Terima kasih Bapak. Kami mengucap syukur dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin.